Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safiratul Jannah dengan NIM 2138302240 dari kelas D Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai ilmu tauhid dan ilmu kalam. Yang pertama, mengenai pengertian ilmu tauhid dan ilmu kalam. Pengertian ilmu tauhid. Tauhid ialah ilmu yang membahas wujud Allah, sifat-sifat yang wajib baginya, sifat-sifat yang jaiz disifatkan kepadanya, dan sifat-sifat yang sama sekali wajib ditiadakan darinya. Juga membahas tentang Rasul-Rasul Allah untuk menetapkan kebenaran risalahnya, apa yang wajib bagi mereka, hal-hal yang jaiz bagi mereka, dan hal-hal yang terlarang atau mustahil bagi mereka. Ilmu ini dinamakan ilmu tauhid karena pokok pembahasannya dititik beratkan pada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dan mempercayai bahwa tidak ada sekutu baginya. Pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang berisi argumentasi untuk mempertahankan keyakinan keimanan dan dengan menggunakan dalil-dalil akal dan berisi bantahan terhadap orang-orang yang menyimpang dari kepercayaan salaf dan ahli sunnah. Ilmu kalam dikenal sebagai ilmu keislaman yang berdiri sendiri. Selanjutnya mengenai perbedaan ilmu tauhid dan ilmu kalam. Yang pertama, ilmu tauhid membahas akidah Islam melalui penafsiran dalil-dalil nakli, teks Al-Quran dan hadis yang didukung oleh dalil-dalil akli, argumen rasional. Sedangkan ilmu kalam membahas akidah melalui dalil-dalil akli rasional yang dikuatkan oleh dalil-dalil nakli, tekstual. Yang kedua, tujuan ilmu tauhid adalah meneguhkan akidah Islam yang benar melalui pengkajian dalil-dalil nakli atau wahyu yang disertai dengan dalil-dalil akli atau rasio, agar akidah umat meresap ke dalam hati dan dapat diimplementasikan dalam tindakan nyata. Sedangkan tujuan ilmu kalam adalah meneguhkan akidah Islam melalui pengkajian dalil-dalil logika atau pijakan filosofis agar terhindar dari keyakinan agama lain yang sesat. Selanjutnya mengenai persamaan ilmu tauhid dan ilmu kalam. Yang pertama, objek bahasan ilmu tauhid dan ilmu kalam pada garis besarnya sama-sama meliputi 3 hal utama, yaitu mengenai Tuhan, tentang kenabian atau nubuwah, dan tentang sam'iyat yang berupa alam akhirat, surga, neraka, lauhin mahfuz, dan lain-lain. Yang kedua, tujuan belajar ilmu tauhid dan ilmu kalam adalah sama-sama untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya, begitu juga dengan Rasul dengan ajarannya agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang terakhir mengenai aliran-aliran ilmu kalam. Yang pertama yaitu Jabariyah. Jabariyah berasal dari kata jabaro yang mengandung arti memaksa atau mengharuskan melakukan sesuatu. Dalam bahasa Inggris, Jabariyah sering disebut sebagai fatalisme, yaitu suatu paham yang menyebutkan bahwa perbuatan manusia sudah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Tuhan. Jabariyah adalah aliran ilmu kalam yang kemunculannya terkait dengan perbuatan manusia dan perbuatan Tuhan. Kaum Jabariyah berpendapat bahwa manusia tidak memiliki kebebasan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Manusia terikat oleh kehendak mutlak Tuhan. Menurut mereka, segala perbuatan manusia sudah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu Qadariyah. Qadariyah berasal dari kata qadaro yang mengandung beberapa arti, yakni kuasa atau mampu, memuliakan atau mulia, ketentuan atau ukuran, dan menyempitkan. Secara istilah, Qadariyah adalah kelompok yang menolak qadar atau ketetapan Allah, yakni orang yang tidak percaya akan ketetapan Allah terhadap segala urusan. Mereka tidak percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala urusan sebelum diciptakan. Paham Qadariyah berpendapat bahwa manusia berkuasa atas semua perbuatan-perbuatannya. Manusia sendirilah yang melakukan perbuatan baik maupun perbuatan buruk mereka. Oleh karena itu, manusia berhak mendapatkan pahala atas perbuatan baiknya dan akan mendapatkan hukuman atas kejahatannya. Yang ketiga yaitu Mu'tazilah.
Secara etimologi, Mu'tazilah berasal dari kata i'tizal yang mengandung arti menunjukkan kesendirian, kelemahan, dan mengasingkan diri. Sedangkan secara terminologi, sebagian ulama mendefinisikan bahwa Mu'tazilah adalah satu kelompok Qadariyah yang berselisih pendapat dengan umat Islam lain terhadap permasalahan hukum pelaku dosa besar yang dipimpin oleh Wasil bin Atha dan Amr bin Ubaid pada zaman Hasan al-Basri. Yang keempat yaitu Syiah. Syiah adalah salah satu aliran atau mazhab dalam Islam. Syiah berasal dari kata bahasa Arab Syiah. Bentuk tunggal dari kata ini adalah Syi'i. Secara etimologi, Syiah berarti pembela atau pengikut seseorang. Sedangkan secara terminologi, Syiah berarti mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib sangat utama di antara para sahabat dan lebih berhak untuk memegang kepemimpinan kaum muslimin. Demikian pula anak cucu sepeninggalnya. Dan yang terakhir yaitu ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah berarti penganut atau pengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan jamaah berarti para sahabat Nabi. Jadi ahli sunnah wal jamaah berarti para pengikut sunnah Nabi dan para sahabat beliau. Ahli sunnah juga dapat diartikan sebagai sunni, yang dapat dibedakan menjadi pengertian umum dan pengertian khusus. Sunni dalam pengertian umum adalah kelompok yang merupakan lawan dari Syiah. Sedangkan Sunni dalam pengertian khusus adalah mazhab yang berada dalam barisan Asy'ariyah yang merupakan kelompok lawan dari Mu'tazilah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.